Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya akan sharing ya watchlist saham saya untuk trading tanggal 17 September 2025. Disclaimer seperti biasa, saya tidak mengajak, menghimbau atau memerintah teman-teman untuk melakukan beli dan jual ya. Jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang dan beli sama jualnya itu keputusannya sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing. Saya hanya share saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik gitu ya. Jadi seperti itu dan ya tidak ada kepastian saham yang saya informasikan ini akan naik. Jadi saya biasanya hanya sharing saham-saham yang punya volatilitas satu. Yang dua adalah saham-saham yang secara price action menarik. Apakah pasti jalan besok, pasti naik kencang? Belum tentu. Jadi jawabannya tetap sama marketnya. Kita bereaksi terhadap pergerakan marketnya besok gitu ketika marketnya open ya. Jadi teman-teman wajib bertanggung jawab. Intinya seperti itu. Tanggal 17 langsung aja ini saya main saham second liner lah ya. Ini kan saham saham VKTR sama SMLE ya. Ini saham kecil. Dan yang ketiga dan keempat nih saham rokok nih. HMSP, WIIM. Karena beberapa waktu. Kenapa saya pilih saham yang volatilitasnya rada kenceng sekarang nih? Soalnya saya ngerasa beberapa waktu kemarin saham-saham yang saya sharing itu terlalu saham volatilitasnya agak kurang ya, cenderung safe gitu ya. Volatilitasnya agak kurang. Jadi saya akan pilihin saham-saham yang mungkin berpotensi kasih kita cuan lebih lebar dengan catatan nggak FOMO dan lihat dulu open marketnya gimana gitu ya. Seperti itu. Nah, sebelum mulai ke videonya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Yuliantika Aziz ya dan Ibu Chen Yenong ya, dua-duanya udah traktir saya kopi, thank you. Ya mudah-mudahan cuannya makin luber ya ibu-ibu gitu. Seperti itu dan ya mungkin saya sebelum masuk ke video juga mau sedikit ya boleh bilang ya mau klaim bahwa di tanggal 1 sampai 5 saya ada mention BBHI sama BNLI dan hari ini ya BNLI-nya gacor ya. Jadi kalau teman-teman ikut dari mulai tanggal 30 let's say di sini, nah cuannya udah berapa? 22. Saya pribadi saat ini posisinya floating profit sekitar 17%. Jadi ya memang nggak semua kenceng ya, tapi kalau kita pakai risk reward yang jelas gitu ya, selama ada resikonya kita batasi, tapi profitnya kita let profit run gitu ya, ini bisa juga cuan tebel ya ternyata gitu dan fakta. Dan hari ini ya tanggal 16 saya cuma mau info juga nih sekalian bahwa data transaksinya menurut saya udah kurang begitu oke. Kenapa? Karena udah mulai digangguin sama CP, sama PD, sama Excel gitu ya. Saya kurang begitu suka. Mungkin besok saya akan consider untuk TP seperti itu. Ya, jadi buat yang ikutan ini happy cuan, mudah-mudahan ya ada yang cuan. Gitu. Langsung aja sebelum masuk ke pembahasan saham untuk besok, saya sedikit review saham yang kemarin PTRO, CDIA, BRPT, BRMS. PTRO saya masih punya, teman-teman saya punya 4160-an, ini menurut saya masih oke dibanding saham-saham ya Pak PP yang lain. Ini memang broker HP melakukan pembelian cukup besar tapi digangguin nih ada MG dan ini CD-nya siapa ya, saya jadinya udah mulai agak-agak sedikit ragu, tapi secara price action ini belum mengindikasikan adanya distribusi ya, masih cenderung big player adu kuat gitu ya, perang bintang gitu. Kalau di CDIA gimana? CDIA menurut saya udah kurang begitu oke, udah mulai nge-mix. Di sini retailnya juga udah mulai mencatatkan beli bersih, saya sudah kurang begitu suka. BRPT gimana? BRPT kemarin rata retail di kanan nih. Ya. Kemarin rata retail di kanan, BB di kiri kan indikasi oke ya. Ternyata hari ini ya BB-nya nggak aktif dan retail banyak masuk di sisi kiri. Jadi sahamnya juga turunnya nggak dalam ya, 0,8. Tapi menurut saya udah kurang oke. BRM saya punya ya. Saya punya average 565 masih saya hold. Ini memang sentimennya masih oke banget, foreign ya. Oh, sorry. Nah, tuh. Foreign beli besar banget. Ya tinggal domestiknya aja nih. Kita lihat kalau dari domestiknya aja ini terlihat data transaksinya cenderung oke. Ini RB kan suspicious ya, transaksinya 50 miliar gitu. Jadi ya harusnya ini oke banget. Ina Sekuritas. Saya suka. Saya masih keep gitu ya. Seperti itu.
Jadi untuk besok ada VKTR. Ini sedikit mention, ini sahamnya dari grupnya korporasi Bakri ya teman-teman. Dan ya bukan saham yang terlalu tipis, market capnya juga 5T cukup besar gitu ya. Saya suka sama saham ini, mau saya pantau karena hari ini movernya bukan retail, movernya Panin. Ya. Dia beli 239.000 lot. Ini kontras dibanding broker-broker buyer lainnya gitu ya. Dan di sisi kanan memang ini nge-mix tapi cenderung banyak retail di sisi kanan. Ada Becky, XL, YP, XC. Nah ini kalau KI ini dulu underwriternya ya. Ini mungkin punya barang cukup lumayan banyak juga gitu. Ini MG-nya juga saya asumsikan MG retail dan posisinya sebenarnya ini cukup menarik ya. Posisinya break ya 130 ditembus gagal. Nih hari ini volumenya oke, besok kita lihat pola pergerakannya seperti apa, data transaksinya oke. Yang kedua ini SMLE market cap-nya cenderung kecil, hanya 530-an miliar gitu ya. Nah, ini data transaksinya juga sama, data transaksi yang saya suka. Retail di sisi kanan, YU melakukan net buy cukup lumayan besar. Gimana chartnya? Nah, chartnya memang ini agak serem ya. Volume gak ada. Ini volume mulai ada, turun dengan volume yang lebih kecil dari volume sebelumnya. Hari ini ngeboom. Hari ini ngeboom kencang banget dan siapa nih yang beli nih? YU-nya YU Foreign. Ada apa nih SMLE? Pasti ada something ya, ada something yang kita nggak tahu dan kita juga nggak usah berasumsi-asumsi atau cari pembenaran lewat berita. Ngelihat data transaksinya oke, price actionnya oke, kita besok pantau gitu ya. Mungkin sekedar informasi aja, ini saham kan ARA ya, jadi teman-teman kalau seandainya saham ARA itu besok pasti opennya volatilitasnya tinggi, itu udah pasti. Tinggal yang jadi tips atau saran dari saya, teman-teman pada saat open better tunggu dulu 1-2 menit. Oke. Nah, setelah 1-2 menit open, teman-teman lihat dulu guyurannya itu, volume guyurannya itu besar-besar atau kecil-kecil. Gitu ya. Kalau besar, ya asumsi saya udah kurang bagus, tapi kalau guyurannya kecil-kecil, ada yang nge-HK ngebit, wah itu indikasi oke. Itu yang menurut saya. Itu yang kedua. Yang ketiga sama keempat saya juga nggak mau ketinggalan pesta saham-saham rokok. Sebenarnya HMSP, WIM sama GGRM main ya, tapi menurut saya GGRM agak kurang gitu ya. Nah ini yang pertama HMSP, data transaksinya memang semua rata-rata dimainin sama ini ya, GGRM juga nih. Nah GGRM juga ini yang main nih. Mereka memang broker-broker yang sering dipakai oleh scalper gitu ya. Tapi untuk saham rokok-rokokan saya prefer cuma 2, HMSP sama WIM. Data transaksinya menurut saya masih oke. Nah ini juga WIM juga sama. Jadi langsung aja saya jelasinnya dari sisi dari sisi bagaimana cara saya biasanya entry kalau seandainya untuk scalping pagi-pagi gitu ya. Jadi pada saat besok nih kalau marketnya udah open, teman-teman coba tunggu dulu sekitar 1 menitan, 1-2 menitan, lihat dulu respon marketnya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau seandainya volume buangannya itu besar ya, ya teman-teman jangan ikut entry. Ya kadang-kadang kan banyak dari teman-teman yang beranggapan kalau sahamnya merah itu bagus, HK gitu, padahal menurut saya enggak. Nah teman-teman lihat saham WIM, chart 1 menitnya saya sharing, ini tidak membuat lower low. Ini indikasi bagus ya. Ini low lagi, ini higher high, ini higher low, ini higher high, higher low juga. Jadi memang nggak ada lower low, nggak ngebentuk lower low. Jadi dia nih ya. Jadi dia ngebentuk kayak gini nih. Nah, ini kan ciri khas saham uptrend. Ya kalau seandainya ada kayak gini, nah kalau kayak gini udah nggak bagus. Saya pasti biasanya akan cut di area sini. Gitu ya. Jadi makanya penting juga menurut saya memperhatikan chart pada saat intraday ya. Pada saat intraday untuk tahu posisi-posisinya aja gitu. Karena biasanya posisi chart 1 menit ini akan mereflect dari bid offer atau transaksinya gitu ya. Area-area dijaganya gitu ya. Seperti itu. Jadi itu aja dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semuanya. Ingat ini 4 saham yang besok saya share ini
volatilitasnya kencang, ini saham partai keras. Sekali lagi saya ingetin, jangan beli kalau dia merah, kalau dia diguyur. Beli ketika ada yang HK, riding with the flow gitu ya. Dan ingat, titik-titik posisi kita untuk stop lossnya itu adalah area-area yang kalau seandainya di break dia akan membuat lower low ya. Mungkin itu aja dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Harusnya bermanfaat lah ya. Kalau enggak ya seperti itu lah pokoknya. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih. Salam cuan. Thank you.